Jika ditelik dari sejarahnya, bangunan ini diperuntukkan sebagai tempat pendidikan kedokteran kaum Bumiputra yang bernama Stovia. Stovia ini merupakan penyempurnaan dari sistem pendidikan kedokteran sekolah dokter Jawa. Awal berdirinya pendidikan kedokteran di Indonesia ini ada kaitannya dengan pemberantasan berbagai penyakit menular seperti tipes, kolera, disentri, dan lain-lain yang tersebar di daerah Pulau Jawa. Wabah penyakit tersebut tidak dapat diberantas oleh tenaga medis pemerintahan Hindia Belanda yang jumlahnya terbatas. Begitu juga dengan cara pengobatan tradisional yang telah ada pada waktu itu. Sehingga ada usul dari Kepala Jawatan Kesehatan, waktu itu Dr. Webos, untuk mendidik beberapa anak Bumiputra menjadi pembantu dokter Belanda. Kemudian dilakukan pembangunan gedung baru pada tahun 1899 atas usul Dr. H.F. Roll oleh Korpzeni di tanah seluas 15,742 m2. Karena pembangunan gedung Stovia ini ditangani oleh militer, konstruksi gedung ini terlihat kaku namun kokoh. Gaya bangunannya terlihat klasik. Pintu masuk utamanya memperlihatkan gaya kolonial bertipe banteng pertahanan. Jendela-jendelanya memperlihatkan jendela gaya Eropa dengan sistem 2 lapis. Pada 1 Maret 1902, gedung baru tersebut mulai resmi digunakan untuk Stovia, yaitu Sekolah Kedokteran Bumiputra. Selama menjalani pendidikan, pelajar Stovia diharuskan tinggal di dalam asrama yang menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab yang ketat. Namun, asrama tersebut dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan oleh penghuninya. Gedung baru tersebut menjadi tempat belajar dan tempat tinggal yang menyenangkan. Karena lingkungan sekitar gedung sangat asri, halaman gedung dipenuhi hamparan rumput diselingi dengan taman-taman yang indah. Pelajar Stovia yang sudah menyelesaikan pendidikannya mendapatkan gelar Inland Art atau Dokter Bumiputra. Mereka diangkat menjadi pegawai pemerintah dan ditempatkan di daerah-daerah terpencil untuk mengatasi berbagai macam penyakit menular. Pada 5 Juli 1920, secara resmi seluruh kegiatan pendidikan Stovia dipindahkan ke Jalan Salemba yang sampai sekarang dikenal dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian dipergunakan untuk tempat pendidikan sekolah Mulo, yang berarti pendidikan dasar lebih luas atau setara dengan SMP di masa sekarang. Hingga saat ini, gedung tersebut beralih fungsi menjadi Museum Kebangkitan Nasional yang tetap menyimpan berbagai benda bersejarah Stovia. Bentuk bangunan pun sangat dijaga keasliannya, tetap terlihat kaku namun kokoh. Museum ini menyimpan warisan yang perlu dilestarikan keasliannya, karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Ini dijadikan sebagai bangunan cagar budaya tingkat nasional karena gedung dari museum sendiri memiliki nilai sejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu kaitannya dengan sejarah kebangkitan nasional. Karena di dalam gedung ini dulu pada 20 Mei 1908 berdiri organisasi modern pertama yang didirikan oleh siswa-siswa Sekolah Kedokteran Stovia dengan nama Budi Utomo. Nah, untuk mengingatkan kepada kita generasi muda saat ini bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa sampai ke tahap kemerdekaan dan sampai sekarang itu ya ada andil besar dari pelajar-pelajar Stovia, terutama siswa-siswa di organisasi Budi Utomo gitu. Jadi sebagai pengingat saja kepada generasi muda. Untuk keaslian bangunan juga kita tetap jaga, karena kan ketika sebuah bangunan atau benda diberi status cagar budaya itu tidak boleh diubah bentuknya. Langkah yang kita lakukan paling hanya merevitalisasi, memperbaiki yang rusak tapi tanpa mengubah bentuk aslinya gitu. Jadi bangunan ini tetap sama seperti zaman dulu, bangunannya sama, bentuknya sama, hanya fungsinya saja yang kita alih fungsikan gitu. Yang dulunya sekolah kedokteran sekarang kita jadikan museum. Dulu setelah kegiatan belajar mengajar Stovia pindah ke Salemba,
di gedung ini masih tetap digunakan sebagai asrama dan juga sekolah apoteker dan sekolah tingkat SMP untuk Mulo itu. Kemudian Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942. Gedung Stovia ini digunakan oleh Jepang sebagai tempat tahanan tentara Knil. Tentara Knil itu tentaranya Belanda. Nah, orang-orang Knil yang ditahan di gedung ini itu menghuni gedung ini sampai sekitar tahun 73. Nah, pada saat itu DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ali Sadikin memiliki wacana atau rencana untuk mengembalikan gedung-gedung bersejarah di DKI sebagai mana mestinya gitu. Jadi salah satunya jadi museum. Gedung Stovia ini salah satu yang termasuk ke dalam rencana itu. Jadi akhirnya orang-orang yang menghuni gedung ini yang merupakan dulu ex Knil itu dipindahkan atau direlokasi ke Tangerang yang sekarang jadi Cengkareng apa Tangerang, jadi Kampung Ambon. Itu adalah orang-orang yang dulu menghuni gedung ini. Nah, gedung ini dikembalikan fungsinya sebagai gedung bersejarah tahun 74, diresmikan oleh Presiden Soeharto menjadi Gedung Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1945. Dan itu pengelolaannya ada di bawah Pemda DKI Jakarta. Kemudian tahun 1984 keluarlah SK mengenai perubahan nama dari awalnya Gedung Kebangkitan Nasional menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Dan pengelolaannya yang semula berada di bawah Pemda DKI Jakarta beralih atau diserahkan kepada pemerintah pusat, dan itu berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai sekarang ini. Ketika kemarin ada perubahan nomenklatur Kementerian Kebudayaan masuk ke pariwisata, ya kita ngikut ke Kementerian Pariwisata. Revitalisasi museum kita lakukan ini memang tidak setiap waktu ya, jangkanya paling ini 2 tahun atau mungkin 5 tahun untuk revitalisasi. Hanya saja kalau perawatan gedung, karena kan gedung ini juga perlu dirawat ya, itu kita lakukan setiap tahun. Jadi setiap tahun memang kita anggarkan untuk perawatan gedungnya. Sedangkan revitalisasi sendiri terakhir itu adalah tahun 2020. Penataan tata ulang ruang pamer itu salah satu yang masuk ke dalam agenda revitalisasi. Jadi ketika maksudnya biar sekalian jalan. Jadi ketika museum dilakukan revitalisasi, kita juga sambil mencari ide. Karena kan nggak cuma diperbaiki itu aja kan, nggak. Kalau perbaikan itu kan selalu kita lakukan ya, setiap tahun ada. Tapi kalau revitalisasi sekalian kita lakukan untuk perubahan tata pamer. Karena kan kalau tata pamer museum itu, kalau misalnya kakaknya yang berkunjung ke sini terus 5 tahun lagi ke sini masih kayak gini, kan bosan kan ya. Jadi kita berusaha untuk melakukan sedikit-sedikit perubahan supaya pengunjung itu selalu tahu atau selalu mendapatkan sesuatu yang baru ketika berkunjung ke museum. Kalau sekarang lebih kita bagi seperti itu karena memang di Museum Kebangkitan Nasional ini menyajikan 2 tema pamer. Jadi untuk ketika masuk dari gerbang ke sebelah kanan itu pengunjung akan menjumpai mengenai sejarah kedokteran di Indonesia, kaitannya Stovia. Sedangkan kalau dari gerbang ke sebelah kiri itu akan menjumpai mengenai sejarah pergerakan nasional tentang Budi Utomo dan juga usaha Indonesia menuju ke kemerdekaan ya. Nah, memang kita bagi seperti itu. Kenapa? Karena memang 2 hal itu tidak bisa lepas dari Museum Kebangkitan Nasional sendiri. Kita tahu bahwa gedung dari Museum Kebangkitan Nasional dulunya adalah gedung Sekolah Kedokteran Stovia. Maka kita juga akan menyajikan itu. Apalagi Stovia merupakan sekolah kedokteran yang pertama di Indonesia. Kemudian berkaitan dengan sejarah pergerakan nasional, Budi Utomo itu didirikan di gedung ini pada 20 Mei 1908. Nah, sebenarnya
Museum Kebangkitan Nasional sendiri adalah museum khusus sejarah. Jadi memang kita spesifik sejarah kebangkitan pergerakan nasional, sejarah kebangkitan nasional. Makanya kita sajikan 2 tema tata pamer itu. Itu kalau sekarang ya. Kalau zaman dulu memang sayap kiri sebenarnya kalau pembagian zaman Sofia, zaman sekolah kedokteran dulu, untuk bagian depan itu adalah ruang kelas terbuka. Jadi memang untuk ruang kelas siswa-siswa belajar. Kemudian sayap kanan, sayap kiri, bagian belakang itu adalah asrama siswa. Jadi memang khusus untuk tempat tinggal siswanya, untuk tempat tidurnya mereka. Sedangkan bagian tengah yang sekarang kita fungsikan sebagai aula museum itu dulunya adalah tempat untuk siswa-siswa Stovia belajar dan juga makan bersama. Kalau gedung Museum Kebangkitan Nasional sendiri itu awalnya adalah gedung sekolah kedokteran. Kebetulan juga merupakan sekolah kedokteran yang pertama yang didirikan di Indonesia. Didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada saat itu memang digunakan untuk mendidik pemuda-pemuda Bumi Putra untuk menjadi tenaga medis atau tenaga kesehatan. Yang tugasnya salah satunya adalah mengatasi wabah yang saat itu melanda di wilayah Hindia Belanda gitu. Jadi memang kalau dilihat gedung ini seperti bukan museum tapi seperti lorong-lorong seperti sekolahan, ya memang benar dulunya gedung ini adalah gedung sekolahan, sekolah kedokteran. Untuk ruang sejarah Stovia sendiri, ruang Stovia itu ada 4 ruangan, mulai dari ruangan pertama itu mengenai pengobatan tradisional. Jadi di ruangan itu menyebutkan mengenai pengobatan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat di Hindia Belanda. Kemudian ruang 2 dan 3 itu berisi mengenai perkembangan sekolah kedokteran mulai dari dokter Jawa menjadi Stovia. Isi ruangan itu adalah koleksi-koleksi alat-alat kesehatan yang berkaitan dengan Stovia atau yang digunakan oleh siswa-siswa Stovia pada saat itu. Kemudian ruangan keempat itu kita menyebutnya semacam Hall of Fame atau berisi mengenai nama-nama lulusan Stovia. Di situ juga ada lukisan tokoh-tokoh dokter-dokter yang lulus dari Stovia. Salah satunya adalah dokter perempuan pertama Indonesia, namanya Dr. Mary Thomas. Stovia itu 1, 2, 3, 4, kemudian asrama itu juga masuk ya, karena kan mereka siswa Stovia tinggal di situ, dan juga ruang belajar diorama kelas terbuka Stovia itu yang berkaitan dengan sejarah Stovianya. Kalau ruangan pamer selain sejarah Stovia, kita juga ada ruang pamer berkaitan dengan sejarah pergerakan nasional, terutama mengenai organisasi Budi Utomo. Jadi di ruang sejarah pergerakan nasional itu isinya mengenai sejarah Indonesia, sejarah Indonesia mulai dari awal sebelum penjajahan, kemudian masuk ke masa masuknya kolonialisme di Indonesia sampai dengan berdirinya organisasi-organisasi modern setelah Budi Utomo. Itu merupakan highlight ya untuk sejarah pergerakan nasional. Koleksinya yang ada di dalamnya paling kita lebih banyak panel foto ataupun replika dari bisa vandal ataupun logo, dan juga patung-patung. Kalau untuk koleksi kita 2000 lebih. Tapi lebihnya berapa? Nah, itu kita masih melakukan pencatatan registrasi koleksi. Jadi untuk sementara yang masuk itu ada sekitar 2000 koleksi. Koleksi yang dimiliki oleh Museum Kebangkitan Nasional ini asalnya ada dari hibah dan juga ada dari pengadaan. Jadi kalau hibah itu kan memang orang luar memberikan barang-barang atau koleksinya berkaitan dengan Museum Kebangkitan Nasional. Contohnya hibah itu adalah koleksi alat-alat kedokteran yang ada di ruang Stovia. Itu adalah hibah yang diterima pada saat pendirian Gedung Kebangkitan Nasional ini, Museum Kebangkitan ini. Jadi semua hibah dari situ. Kemudian untuk yang pengadaan, ya kita mengadakan koleksi. Jadi kita memang bukan membeli sih, mengadakan biaya sendiri untuk saya mau mengadakan misalnya kotak
penyimpanan obat. Nah, kita mengadakan itu. Ada dua itu ya, ada hibah dan juga pengadaan sendiri. Koleksi yang dimiliki oleh Museum Kebangkitan Nasional ini asalnya ada dari hibah dan juga ada dari pengadaan. Jadi kalau hibah itu kan memang orang luar memberikan barang-barang atau koleksinya berkaitan dengan Museum Kebangkitan Nasional. Contohnya hibah itu adalah koleksi alat-alat kedokteran yang ada di ruang Stovia. Itu adalah hibah yang diterima pada saat pendirian Gedung Kebangkitan Nasional ini, Museum Kebangkitan ini. Jadi semua hibah dari situ. Kemudian untuk yang kalau untuk koleksi museum sendiri ada yang asli, ada yang replika, ada yang miniatur. Jadi memang koleksi asli, alat-alat kedokteran itu asli. Kemudian yang replika itu contohnya adalah yang ada di ruang asrama, tempat tidur Stovia, siswa Stovia itu semuanya replika. Jadi kita buat, kalau replika itu kan berarti harus dibuat semirip mungkin kan. Jadi memang kita buat tempat tidurnya, almarinya itu semirip mungkin dengan, bahkan kopernya itu semirip mungkin dengan yang ada zaman dulu. Dan kita mengadakan itu, mereplika itu berdasarkan dari dokumen, terutama foto. Tujuan Museum Kebangkitan Nasional itu adalah menjadi tempat pengembangan pendidikan karakter dan juga objek pemajuan kebudayaan. Jadi memang tujuan kita menginduk ya dengan tujuan Kemdikbud. Jadi terutama Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jadi tempat pendidikan karakter, kan di museum kan tidak hanya datang berkunjung selesai, tapi ketika datang ke museum diharapkan pengunjung itu bisa mendapatkan nilai-nilai historis, nilai-nilai pelajaran, keteladanan dari tokoh-tokoh pendahulu bangsa gitu. Kemudian untuk yang 10 objek pemajuan kebudayaan, museum juga berperan di situ. Kenapa? Salah satu objek pemajuan kebudayaan itu antara lain ya, 10 objek pemajuan kebudayaan itu adalah bahasa, seni, kemudian ritus, tradisi lisan. Nah, museum itu juga punya peran untuk memajukan itu. Contohnya yang sudah kita lakukan adalah kita ada kelas namanya Belajar Bersama di Museum BBM. Setiap weekend, kalau dulu itu setiap Sabtu ada latihan tari gratis di Museum Kebangkitan Nasional. Nah, karena ini sekarang pandemi, maka semuanya beralih ke daring gitu. Jadi itu salah satu contoh yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan. Jadi memang selain kita menyajikan tata pamer tetap, kita juga ada pameran temporer, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan yang baik luring maupun daring. Jadi kalau sekarang kebanyakan mungkin daringnya ya, jadi pameran, seminar, diskusi, lomba itu, bahkan kemarin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga kita lakukan secara luring daring. Kita memfasilitasi bagi para pengunjung yang masih berhalangan untuk datang ke Museum Kebangkitan Nasional. Kebetulan kalau Museum Kebangkitan Nasional sendiri itu kita baru buka hari Selasa sampai Jumat. Untuk hari Sabtu sampai Senin dan juga hari libur nasional kita masih tutup. Sedangkan orang-orang biasanya free atau bisa kemana-mana itu kan weekend ya, tapi kan kita tutup. Jadi kita fasilitasi, oh ya udah kalau misalnya tidak bisa berkunjung langsung, kita bisa kok berkunjung secara virtual ke Museum Kebangkitan Nasional karena kita sudah punya aplikasinya. Jadi nanti pakai media Zoom atau Google Meet, nanti kita akan share screen video 360 itu. Jadi setiap ruangan nanti kita bisa lihat secara langsung, tapi via virtual. Kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, itu bisa buka saja websitenya Museum Kebangkitan Nasional di muskitnas.net. Kemudian yang lebih gampang sih sekarang sebenarnya medsos ya, itu Museum Kebangkitan Nasional punya medsos. Bisa di follow Instagram kita di @muskitnasofficial. Kemudian kita juga ada akun YouTube-nya namanya Museum Kebangkitan Nasional. Semua kegiatan daring kita upload di YouTube juga. Kalau untuk update apa saja yang
yang bisa dilihat setiap hari itu bisa follow juga di Instagram. Kita juga ada, kalau yang di website itu buku-buku cetakan museum yang bisa diakses atau diunduh secara gratis. Jadi kita ada beberapa buku cetakan museum yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang memang suka untuk baca sejarah. Yang pertama itu adalah kenali, kunjungi, cintai, baik itu museum ataupun tempat cagar budaya. Ya, karena ini bisa menjadi salah satu langkah awal supaya kita lebih kenal siapa diri kita. Dalam artian kita kan sebagai orang Indonesia, kita bangsa Indonesia. Setidaknya kalau kita sudah kenal, mengunjungi, kemudian mencintai, bisa sejarah kita, tahu sejarah kita nggak malu nih menyebut diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi memang ya itu aja sih. Yang jelas mari kunjungi museum. Itu sih yang simple, maksudnya simple aja kan saya sih itu. Karena di museum tidak hanya sekedar wisata, tidak sekedar hanya dapat pengetahuan secara sejarahnya, tetapi di situ juga kita bisa sebenarnya museum menjadi tempat kontemplasi, perenungan bagi kita. Karena selain koleksi ya, di situ kan pasti ada nilai yang terpendam intrinsiknya. Benar nggak sih? Itu jadi kita lebih bisa kontemplasi ke diri kita. Indonesia itu kalau dipikir dari merdeka kan 17 Agustus 45 sampai sekarang umurnya baru 70 tahunan ya. Tapi sebenarnya perjalanan bangsa Indonesia untuk sampai sekarang itu sudah dimulai jauh beratus-ratus tahun yang lalu. Jadi supaya kita nggak lupa nih, ini loh, untuk jadi Indonesia itu usahanya nggak sedikit, nggak main-main ya. Kita harus tahu sejarah kita terlebih dahulu. Baru kita bisa ngomong, saya orang Indonesia gitu. Ya kalau misalnya ada salah-salah kata gitu, ditunggu. Pokoknya yang ditunggu teman-teman kunjungan ke Museum Kebangkitan Nasional ya. Jika pada masa itu pemuda disadarkan akan keberadaan dan kesamaan nasib sebagai sebuah bangsa, kini dengan adanya Museum Kebangkitan Nasional diharapkan para pemuda saat ini dapat melahirkan kesadaran nasionalnya. Museum nampaknya selalu menjadi media terbaik untuk kita berkomunikasi dengan sejarah. Karena belajar sejarah adalah belajar masa lampau yang dipelajari masa kini untuk masa depan.